Hai. Hai, Halo, kami dari kelompok 2 Menkep yang dibimbing oleh Pak Irman, ingin menampilkan roleplay tentang staffing, mulai dari proses rekrutmen sampai orientasi. Tujuannya untuk mengetahui, memahami, dan menerapkan konsep manajemen, khususnya staffing dalam bidang kesehatan dan bidang keperawatan. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari, di ruang rawat inap bagian gawat darurat Rumah Sakit X, tampak seluruh perawat jaga malam dan pagi bersama kepala ruangan sedang berdiskusi di nurse station setelah melakukan operan jaga. Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Oke, mohon maaf. Tadi saya tidak bisa ikut operan karena tadi dipanggil oleh kepala bidang. Sekarang saya ingin perawat yang jaga malam laporan terlebih dahulu. Baik, Pak. Jadi semalam pukul 10 ada pasien baru di UGD dengan diagnosa gagal jantung. Sekarang berada di kamar nomor 1. Dan untuk pasien lama tidak ada masalah setelah diberikan intervensi sesuai dengan keluhan pasien dan juga instruksi dari dokter. Oke. Jadi total pasien ada berapa sekarang? Baik, Pak. Total pasien sampai saat ini ada 20 orang, Pak. Di sela-sela diskusi, tiba-tiba keluarga pasien datang ke nurse station. Permisi nurse, saya keluarga Ibu Ayu. Saya ingin menjenguk ibu saya. Oh, ibu yang baru masuk semalam ya, Mbak? Bukan, itu Bu Ani namanya yang baru masuk semalam. Bu Ayu ada di kamar nomor 7, Mbak. Loh, bukannya Ibu Ayu sudah pindah kamar ya kemarin yang naik kelas itu? Kan pindah ke kamar nomor 3, Mbak. Sebenarnya nurse ini ngerawat ibu saya nggak sih? Kamar ibu saya aja tidak tahu. Bentar ya, Mbak. Saya lihat dulu di catatan biar tidak ada kesalahan. Oh iya, benar, Mbak. Ternyata Ibu Mbak sudah dipindahkan ke kamar nomor 3. Maaf ya, Mbak. Mungkin karena ibunya Mbak pindah kamar, jadi sedikit bikin bingung karena ada miskomunikasi di sini. Iya sih, Pak. Tapi kan masalah kamar aja tidak tahu. Jadi kesannya tidak ada yang care sama ibu saya. Bagaimana dengan pasien yang lain? Bagaimana jika lupa mengasih obat? Saya minta maaf sekali lagi, Mbak. Karena kemarin saya yang membantu pemindahan kamar Ibu Mbak. Sekarang baru akan saya sampaikan kepada perawat lain karena akan selesai operan. Oh ya udah, makasih. Oke, baik. Sekarang yang dinas malam silakan pulang dulu. Yang dinas pagi silakan lanjutkan pekerjaannya. Menyikapi komplain dari keluarga pasien yang tadi, nanti ada yang ingin saya sampaikan kepada kalian semuanya, ya. Pak, bagaimana jika diskusinya sekarang saja? Boleh saja ya, tapi kasihan untuk yang dinas malam gitu. Nggak apa-apa, Pak. Biar selesai sekarang. Oke, yang lainnya bagaimana? Setuju, Pak. Setuju, Nggak apa-apa, Pak. sekarang saja, Pak. Oke. Saya minta 2 orang tetap standby di depan jika nanti ada keluarga pasien yang memerlukan bantuan biar tidak nunggu lama. Bagaimana? Iya, setuju, Pak. Biar saya saja sendiri yang di depan. Oke, jadi gini teman-teman. Seperti yang kalian dengar tadi tentang komplain dari keluarga pasien, menurut saya ada yang perlu diperbaiki nih dari metode asuhan keperawatan kita. Kalau menurut kalian bagaimana? Iya, Pak. Saya rasa juga seperti itu. Apalagi sekarang ini kita banyaknya tidak maksimal dalam menjalankan tugas dan tidak memperhatikan semua pasien. Kemudian menurut saya juga terasa seperti banyak beban dan susah untuk fokus kepada satu pasien. Oke, sekarang menurut kalian apa yang harus diperbaiki dari kita agar kita bisa fokus nih pada asuhan keperawatannya dan sehingga pasien itu puas gitu dan tidak ada lagi yang komplain-komplain. Pak, gimana jika kita bertim dalam merawat satu pasien gitu? Nah, saya rasa juga seperti itu. Jadi gini, nanti kita bentuk tim, satu tim itu ada 4 orang perawat, dan 1 sebagai ketua tim, dan 3 sebagai anggotanya. Dari mereka berempat, ada yang dinas pagi, siang, dan malam, dan ada yang libur. Misal pasien A,
ada dalam asuhan satu tim, ada dalam asuhan tim satu, setiap harinya hanya tim satu yang merawat, sehingga kita lebih bisa fokus dan mengetahui perkembangan pasien lebih baik. Iya, Pak, setuju. Oke, jadi kita buat 3 tim ya. Akan tetapi, kita kekurangan tenaga perawat nih. Saya akan melakukan analisis kebutuhan tenaga di ruang UGD ini dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia bidang keperawatan. Baik, Pak. Setuju, Pak. Baik, Oke. Pak. Baik, Pak. Setuju. Oke, nanti biar saya sampaikan ya kepada teman-teman yang lain yang tidak hadir sekarang. Dan terima kasih atas waktunya. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, Terima Pak. kasih. Terima kasih. Oke, sama-sama semuanya. Karupun melakukan analisis hasil observasi dan sensus harian selama 6 bulan di Rumah Sakit X yang berkapasitas tempat tidur 20 buah. Didapatkan jumlah rata-rata klien yang dirawat atau bed occupancy ratio 16 orang per hari dengan jumlah perawat di ruang tersebut hanya 8 orang. Laporan pun masuk kepada Kepala Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia bidang keperawatan. Oke, selamat pagi semua. Saya ingin kita berkumpul di ruangan ini dengan maksud untuk mendiskusikan terkait perekrutan tenaga kesehatan yang dibutuhkan di ruangan ini. Saya sudah menghitung jumlah kebutuhan tenaga perawat yang dibutuhkan, yaitu sebanyak 8 orang. Saya mau minta tolong kepada bagian Kepala Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia bidang keperawatan untuk mempertimbangkan membuka rekrutmen perawat. Apakah harus dilakukan perekrutan dari luar, Pak? Apakah tidak bisa jika mengambil dari ruangan yang lain? Baik, Bu. Terkait hal tersebut, kami membutuhkan 8 orang tenaga perawat di ruang UGD. Saat ini, ruang perawatan bedah memiliki 3 tenaga keperawatan yang berlebih di ruang tersebut. Kita bisa melakukan perekrutan tenaga perawat dari ruang bedah. Dan untuk 5 orang lagi, boleh direkrut dari luar, Bu. Baik, kalau begitu saya akan menyampaikan hal tersebut kepada pimpinan direktur dan memproses selanjutnya akan dibicarakan dengan pihak HRD. Ya, sama-sama. Direktur Rumah Sakit kemudian setuju untuk dilakukan perekrutan tenaga kesehatan. Tim HRD beserta Kepala Bidang mulai membicarakan proses rekrutmen yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah di ruangan tersebut. Iya, Bu. Kami akan melakukan rekrutmen perawat. Kami akan usahakan sebelum 1 bulan ini telah mendapatkan calon perawat yang sesuai dengan kebutuhan dan juga sesuai dengan kriteria serta syarat-syarat yang telah ditentukan. Oke. Dan juga tolong Ibu diutamakan yang sudah mengikuti pelatihan ACLS ya, Bu. Baik, kalau seperti itu, mulai malam ini saya akan memposting untuk lowongan pekerjaan di media sosial ya. Aduh, cari kerja susah banget nih. Coba buka-buka LinkedIn ah. Wah, Rumah Sakit X membuka lowongan. Syaratnya minimal pendidikan SPK, IPK minimalnya 2,75, berusia di atas 24 tahun, memiliki pengalaman minimal 1 tahun, dan memiliki STR. Aku memenuhi syarat nih, ditambah sertifikat pelatihan aku, kan lumayan banyak, coba lamar ah. Alhamdulillah aku lolos tahap administrasi. Selanjutnya adalah tahap wawancara. Aku pasti bisa. Aku harus searching dulu nih tahapan wawancara perawat biar aku siap. Tiba hari wawancara. Perawat A beserta 14 calon pekerja lainnya berkumpul di ruangan interview sambil membawa portofolio mereka menunggu panggilan sesuai urutannya. Saat perawat A masuk, ia mengetuk pintu terlebih dahulu dan bertanya kepada HRD apakah ia dipersilahkan duduk. Tuk, tuk, tuk. Iya, silahkan masuk.
Apakah saya boleh duduk, Bu? Silahkan. Ini, Bu, portofolio saya. Boleh dilihat dulu. Baik, terima kasih. Boleh ceritakan tentang diri Anda? Baik, nama saya Mutia Sundari, lulusan dari Universitas Pajajaran pada tahun 2012 dengan indeks prestasi kumulatif 3,08, serta pernah bekerja sebagai perawat di ruang bedah Rumah Sakit Ki pada tahun 2016 sampai awal tahun 2017. Saya beberapa kali mengikuti workshop dan pelatihan keperawatan seperti manajemen bencana, perawatan luka, CPR, perawatan anak, dan saya tertarik melamar kerja di rumah sakit ini karena saya yakin rumah sakit ini dapat membantu saya untuk mengembangkan skill dan kemampuan yang saya miliki di bidang perawatan bedah. Mengapa Anda keluar dari rumah sakit sebelumnya? Saya mengikuti internship dan pelatihan tenaga kerja di Jepang selama 1 tahun. Baik, hal apa yang Anda kurang sukai tentang pekerjaan ini? Saya menyukai pekerjaan ini karena tujuan saya dari awal mengambil pendidikan di bidang keperawatan ialah ingin menjadi pribadi yang berguna bagi sesama serta menolong mereka yang membutuhkan. Kira-kira bagaimana sikap Anda saat menghadapi pasien yang menyebalkan? Profesi perawat memang membutuhkan tingkat kesabaran yang tinggi. Karena itu, sebagai perawat, saya harus selalu melayani pasien dengan telaten dan penuh kesabaran. Bagaimana sikap Anda tentang pasien yang sedang marah? Hal ini juga masih berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya. Biasanya, pasien yang sakit memiliki kecenderungan ingin diperhatikan. Karena itu, saya akan berusaha mengikuti kemauan pasien yang sedang marah tersebut dengan memberikan senyuman terbaik ketika melakukan pekerjaan tersebut. Baik, bagaimana pendapat Anda tentang kesetaraan di kalangan pasien? Setiap pasien tentunya ingin diperlakukan sama, tak peduli apa statusnya. Sebagai seorang perawat, tentunya saya harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik tanpa membeda-bedakan dan sesuai prinsip etik yang ada di keperawatan. Jika kerabat Anda menanyakan hasil tes yang bersifat rahasia, bagaimana sikap Anda? Sebagai salah satu staf medis, tentunya saya harus menjaga kode etik profesi. Untuk itu, keluarga sendiri pun tidak sepantasnya saya membeberkan hal tersebut. Oke. Apabila teman kamu meminta tukeran shift, sedangkan kamu memiliki janji dengan orang lain di jam yang sama, bagaimana sikap Anda? Saya akan secara asertif mengatakan bahwa saya ingin sekali membantu, namun mohon maaf karena telah membuat janji dengan orang lain dan tidak bisa dibatalkan. Oke. Apabila kamu tidak suka bekerja dengan rekan kerja kamu di ruang bedah, apa yang akan kamu lakukan? Saya bicara langsung dengan rekan saya untuk mendapatkan solusi dari masalah tersebut. Baik kalau gitu. Sesi wawancaranya sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya terkait gaji yang diterima perawat di rumah sakit ini, Bu. Kira-kira berada di rank berapa ya, Bu? Kalau dari kamu sendiri, inginnya berapa? Saya telah melihat rank gaji dari batasan UMR di kota ini sesuai dengan profesi yang saya lamar yang berlaku, Bu. Oke, kalau begitu. Sesi wawancara sudah selesai. Nanti hasilnya akan kamu dapatkan melalui email. Terima kasih. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Baik, sama-sama. Di ruangan lain, terdapat tim HRD dan salah seorang pelamar, yaitu perawat B. Saat memasuki ruang wawancara, perawat B langsung duduk tanpa meminta izin. Dia juga menunjukkan sikap tertutup dengan melipat tangan di paha. Boleh saya lihat portofolionya? Boleh, Bu, silahkan. Baik, coba tolong jelaskan secara singkat tentang diri Anda. Nama saya Sofura Kamil Pasya, riwayat sekolah saya SDX, lalu SMP D,
SMA Y, dan saya juga pernah saya lulus dari Universitas Pajajaran tahun 2014. Lalu saya pernah bekerja di Rumah Sakit Z tahun 2017 sampai 2019, Bu. Oke. Kalau boleh tahu, apa alasan Anda berhenti dari rumah sakit tersebut? Saya merasa bosan dan lelah, Bu, dengan beban kerja yang saya dapatkan di rumah sakit tersebut, Bu. Dan saya merasa pengembangan diri saya kurang berkembang gitu di sana. Oke, baik. Lalu, apa alasan Anda melamar di rumah sakit ini? Boleh diceritakan? Jadi saya sering mendengar tentang rumah sakit ini dari teman-teman saya, dan ada beberapa yang bekerja di sini juga, teman saya. Lalu saya merasa cocok aja, Bu, kalau bekerja di rumah sakit ini. Oh, begitu. Boleh nggak diceritakan gimana sih cara Anda menghadapi keluarga pasien yang marah terhadap pelayanan yang diberikan? Boleh diceritakan, Mangga? Saya akan memberikan pengertian, Bu, kepada keluarga dan memberikan penjelasan bahwa proses yang sudah dilakukan ini sudah sesuai dengan standar yang berlaku, Bu. Lalu bagaimana sikap kamu bekerja dengan rekan yang tidak cocok dengan kamu? Saya lebih baik menghindari dari konflik ya, Bu, ya. Kalau misalkan ada konflik dengan teman, saya lebih baik menghindar aja sih, Bu. Oh, oke, begitu. Lalu bagaimana kalau misalnya ada pasien yang minta tolong untuk diringankan biayanya, bagaimana sikap Anda? Saya akan memberikan penjelasan bahwa mungkin kalau ibu atau bapak ingin diringankan biayanya, ibu atau bapak bisa menggunakan BPJS, Bu. Oke. Untuk wawancara sudah dicukupkan sampai sini aja dulu. Apakah dari Ibu ada yang ingin ditanyakan kepada saya? Saya ingin bertanya, Bu, untuk gaji, interval gaji jika saya bekerja di rumah sakit ini itu berapa ya, Bu? Kalau dari Anda sendiri ingin minta berapa kepada kami? 5-6 juta sih, Bu. Oh, kalau itu nanti tim kami akan jelaskan. Tapi sejauh ini gaji perawat di sini sesuai dengan UMR, yaitu 3,4 juta sampai 4,5 juta. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Dari saya sudah cukup, Bu. Baik, tim kami nanti akan mengirimkan email balasan terkait wawancara yang hari ini telah dilaksanakan. Terima kasih atas waktunya ya. Sama-sama, Bu. Terima kasih juga. Iya, sama-sama. Tim rekrutmen berdiskusi untuk memutuskan 10 orang yang lolos ke tahap tes tertulis dan tes praktik. Dari ke-15 orang ini, poin-poin terbaiknya sudah diambil. Saat ini ada 2 orang yang menjadi pertimbangan untuk masuk ke 10 besar, yaitu perawat A dan perawat B. Perawat A hanya memiliki IPK 3,8, sedangkan perawat B IPK-nya 3,89. Ditinjau dari portofolionya, perawat A sering melakukan pelatihan dan workshop, serta organisasi kemasyarakatan. Sedangkan perawat B sering mengikuti lomba karya tertulis dan memenangkan perlombaan di bidang riset. Saya juga setuju dengan perawat A karena kita membutuhkan perawat dengan kompetensi di bidang praktik untuk ruang gawat darurat, dan juga perawat A telah memiliki banyak pengalaman. Saya juga setuju, secara attitude perawat A lebih baik dibandingkan perawat B, sebab perawat B beberapa kali menunjukkan sikap tertutup saat wawancara dan etos kerja di rumah sakit sebelumnya juga kurang baik. Dia memilih keluar dengan alasan bosan dan beban kerja yang tinggi. Iya, saya juga setuju. Perawat A lebih memiliki kualifikasi yang kita butuhkan. Akhirnya, 10 orang berhasil menuju tahap seleksi selanjutnya, yaitu tes tertulis dan praktik. Tanggal 1 Desember, kegiatan induction training. Selamat bergabung di Rumah Sakit X. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kegiatan terkait inductioning training. Jadi pada minggu pertama ini akan diisi dengan pengenalan rumah sakit, di mana Rumah Sakit X merupakan rumah sakit swasta dengan citra yang baik dan memiliki visi menjadi rumah sakit yang berkualitas dan dapat dipercaya oleh masyarakat.
Visi dan misi ini bisa dibaca oleh rekan-rekan pada buku saku yang baru saja dibagikan. Sertifikasi rumah sakit ini adalah kelas B dan telah berdiri sejak tahun 2000. Kalian akan ditempatkan di ruang perawatan gawat darurat. Dengan begitu, penampilan sangat diperhatikan dan harus berpakaian rapi dengan seragam yang sudah ditentukan. Tidak berdandan dengan berlebihan dan memperhatikan kerapihan rambut atau jilbab rekan-rekan, serta mengikuti SOP yang telah berlaku. Jam kerja selama 7 jam per hari dan 52 hari libur dalam 1 tahun. Apakah ada yang ingin ditanyakan oleh rekan-rekan? Siap, tidak, Bu. Baik, terima kasih. Minggu kedua pun tiba, induction training di minggu kedua. Ya, kita memasuki minggu kedua. Kegiatan ini akan dimulai dengan pembelajaran materi peningkatan keterampilan berbahasa Inggris, baik lisan maupun tulisan, pelayanan kepada klien dan keluarganya, sampai melayani pasien dan keluarga yang komplain atau marah dengan tindakan yang telah dilakukan oleh tim kesehatan. Apakah saudara-saudara di sini paham? Iya, paham, Bu. Mereka pun memulai kegiatannya, pemberian materi serta pelatihan-pelatihan dalam melayani pasien dan keluarga, serta menangani komplain dari pihak keluarga maupun pasien. Selanjutnya, mereka akan memulai kegiatan di minggu ketiga. Di minggu ketiga, ini kita akan masuk ke tahapan lebih lanjut, yaitu penanganan dasar untuk pelatihan korban kegawat daruratan jantung. Penanganan ini meliputi penanganan dasar terhadap korban sumbatan jalan nafas, korban henti jantung, korban dengan jantung tak normal, serta korban sindroma koroner akut. Minggu ketiga merupakan minggu yang berat bagi beberapa teman calon paramedik karena diajarkan bagaimana dalam seminggu mereka harus menguasai beberapa jenis obat-obatan yang sering digunakan dalam menangani kegawat daruratan jantung. Mungkin ini menjadi berat karena latar belakang pendidikan yang berbeda perawat dari D3 dan S1. Jadi saya harap rekan-rekan bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Siap, Bu. Alhamdulillah kita memasuki minggu terakhir atau keempat. Kegiatannya berupa pemberian materi seperti membuat laporan, mengirim email, konsultasi dengan dokter koordinator, dan materi yang berkaitan dengan pengenalan malaria. Cara mengatasinya juga materi tentang pengenalan 10 penyakit yang paling sering dijumpai di lapangan. Saya harap rekan-rekan tetap semangat di tahap terakhir ini ya. Siap, Bu. Siap, semangat, Bu. Semangat, Ibu. Akhirnya pelatihan masuk kerja pun selesai. Masing-masing perawat siap untuk diterjunkan ke lapangan, baik sebagai paramedik maupun sebagai prehospital di rumah sakit. Pelatihan yang melelahkan tapi sekaligus memberikan wawasan baru yang komprehensif tentang industri pelayanan di ruang gawat. Oke, kesimpulannya pada roleplay kali ini, kelompok menggambarkan mengenai proses staffing, dimulai dari rekrutmen hingga proses orientasi. Roleplay ini juga menampilkan proses staffing yang dimulai dari analisa kebutuhan, proses rekrutmen hingga penerimaan pekerja dan juga inductioning training bagi para pekerja yang diterima. Pada video juga terdapat 2 perilaku yang bertolak belakang calon pekerja saat mengikuti proses rekrutmen. Sikap yang tergambar secara eksplisit ialah sikap yang benar dan yang salah saat wawancara, di mana HRD menilai kepribadian Anda, kinerja Anda, dan etos kerja calon perawat dari jawaban sikap saat mereka wawancara. Seperti itu. Sekian, terima kasih telah menonton video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian roleplay dari kami, semoga dapat diterima dan memberi manfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, sip. Terima kasih. Terima kasih semua.